Pada episode sebelumnya, Yuji yang dibantu robot Mekamaru berusaha memberitahu semua penyihir tentang situasi saat ini, di mana Gojo sudah berhasil disegel. Sementara Mahito, Choso, dan Jogo sudah berpencar untuk mencari Yuji, meninggalkan Kenjaku yang sendirian menjaga Present Realm karena barang terkutuk tersebut membutuhkan waktu untuk memproses penyegelan Gojo. Kini, Yuji dan kawan-kawan mulai bergerak untuk menurunkan tirai demi menyelamatkan Gojo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kita diperlihatkan Yuji yang mencoba pukulannya ke arah tirai penghalang. Meski Yuji sudah memukulnya sekeras mungkin, tirai tersebut tidak bergeming. Ino sendiri yang melihat pukulan Yuji merasa sangat takjub. Ia merasa pukulan Yuji mungkin setara dengan Nanami, tetapi tirai yang ada di depannya memang sangat kokoh, sehingga Megumi merasa harus mencari titik lemah untuk membuat lubang. Namun mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan hal tersebut. Awalnya, Yuji berpikir bahwa orang yang membuat tirai tersebut harusnya ada di dalam. Namun setelah Ino berpikir ulang, sebenarnya dengan tirai penghalang sekuat ini, kemungkinan besar orang yang membuatnya berada di luar tirai. Dengan kesimpulan yang disampaikan Ino, maka seharusnya orang yang membuat tirai berada di tempat yang jelas. Itu semua karena untuk membuat tirai penghalang yang sangat kuat, maka syaratnya si pengguna harus berada di tempat yang jelas. Saat Yuji memikirkan tempat yang jelas di Shibuya, maka pikiran mereka langsung tertuju di Shibuya Tower, tempat paling strategis untuk memantau semua pergerakan di Shibuya. Di Shibuya Tower sendiri, tirai penghalang tersebut dijaga oleh 3 orang, yakni Nenek Ogami, cucunya, dan juga Awasaka. Awalnya mereka yakin meski Yuji dan kawan-kawan sadar, mereka tidak akan sampai dengan cepat karena di bawah tower sudah ada banyak manusia yang berubah menjadi makhluk kutukan. Namun mereka lupa bahwa Megumi mempunyai Shikigami yang bisa terbang, sehingga tanpa diduga kini Yuji dan kawan-kawan sudah sampai di atas menara. Dengan menggunakan kawat yang diberikan Maki, Yuji mengikat tubuh Awasaka untuk memisahkannya dengan Nenek Ogami. Tanpa berpikir panjang, Ino mencabut sumber tirai penghalang dari sana. Karena Mei juga berpikir sebenarnya sudah ada teknik perisai di dalam, tapi untuk memperkuatnya harus ada yang mengisinya dengan energi kutukan. Itu artinya mereka harus menghancurkannya dulu dan bisa mengatasi kutukannya nanti saja. Misi utamanya adalah melepas tirai yang menghalangi jalan masuk penyihir Jujutsu. Ino melihat seharusnya ada 3 paku yang menjadi tirai penghalang, namun yang 2 terlihat sudah dicabut. Dan ternyata Awasakalah orang yang membawa 2 paku tersebut. Tanpa menunggu waktu lama, Yuji langsung menggunakan kawatnya untuk mengikat Awasaka dan menariknya terjun bebas dari atas Shibuya Tower. Saat itu, Awasaka tidak bisa berbuat apa-apa karena kecepatan Yuji yang berhasil mengikat tubuhnya dengan kawat pemberian Maki. Ketika tubuh Awasaka dibanting menuju tanah, Yuji melompat dan memecahkan jendela supaya dia tidak ikut terjatuh ke tanah. Sementara itu, Nenek Ogami dan cucunya kini berhadapan dengan Ino di atas tower Shibuya. Kini Ino akan melakukan bagiannya karena ia yang bertanggung jawab atas Megumi dan Yuji Itadori. Ino mulai berjalan di jalannya sebagai seorang penyihir level 1. Di lantai bawah, Megumi dan Yuji sudah bersiap untuk menghadapi Awasaka. Meski jatuh dari lantai 41, Megumi tidak melihat Pak Tua tersebut mendarat. Melihat hal tersebut, Megumi langsung meneriaki Awasaka supaya cepat bangun dan menghadapi mereka berdua. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Awasaka langsung melemaskan otot-otot lengannya sembari mengeluh tentang perilaku anak muda zaman sekarang yang tidak bersimpati pada orang tua. Sementara Yuji dan Megumi sendiri juga sudah bersiap menggunakan tekniknya untuk melawan Pak Tua Awasaka. Karena mereka tahu kini mereka dikejar waktu untuk segera menyelamatkan Gojo. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Scene menunjukkan flashback sewaktu Ino meminta Nanami merekomendasikannya. Padahal menurut Nanami sendiri, dengan teknik kutukan yang dimiliki Ino, sudah pasti dia bisa menjadi penyihir tingkat 1 tanpa rekomendasi darinya. Namun, Ino berpendapat melakukan sesuatu dengan cara yang benar sangatlah penting. Apalagi ia melakukan pekerjaan kotor seperti penyihir Jujutsu. Kini kembali ke pertarungan. Ino yang sudah mulai menutupi wajahnya, kini menyerang dengan teknik kutukan yang ia miliki. Pemanggilan arwah binatang nomor 1, Kaichi, meluncur mengarah ke cucu Nenek Ogami.
Meski dapat menghindar, Kaichi tetap mengejar dua musuh tersebut, sehingga membuat sang cucu menghadang Kaichi dengan tangannya, meskipun hal itu membuat lengannya terluka. Sebagai informasi, Ino mempunyai teknik pemanggilan arwah binatang. Dengan menyembunyikan wajahnya, Ino menjadi perantara spiritual dan bisa memanggil serta menggunakan 4 arwah, yakni Kaichi, Reiki, Kirin, dan juga Ryu. Saat itu, Ino berpikir bahwa Nanami menitipkan Megumi dan Yuji kepadanya, sehingga Ino tidak bisa membiarkan mereka sendirian menghadapi Awasaka. Oleh karena itu, pilihannya adalah mengalahkan nenek Ogami dengan cepat lalu bergabung bersama yang lainnya. Kemudian, Ino memanggil arwah keduanya, yakni Reiki, untuk menyerang Ogami dan cucunya. Di pertarungan lain ditunjukkan Yuji berhasil menyerang Awasaka hingga tubuh orang tua itu terpental. Tak cukup hanya dengan serangan Yuji, Megumi juga turun tangan dengan mengerahkan Shikigaminya untuk menyerang Awasaka. Bagi mereka, melawan musuh bukanlah bagian tersulitnya, melainkan harus bekerja sama antara satu dan yang lain. Tetapi meski begitu, mereka berhasil menyerang Awasaka berkali-kali. Tapi anehnya, berapa kali pun Yuji dan Megumi menyerang, Awasaka pulih dengan cepat dan terlihat tidak terluka sama sekali. Bahkan ia tersenyum dan menyeringai menandakan bahwa semua serangan Yuji dan Megumi tidak berefek apa-apa. Kini dengan gerakan yang sangat cepat, Awasaka menyerang menggunakan senjatanya dan berhasil menggores tubuh Yuji. Untungnya serangan tersebut tidak berakibat fatal, sehingga Yuji dan Megumi masih bisa berdiri. Namun kini keduanya dibuat bingung. Kenapa semua serangannya tidak membuat Awasaka terluka sedikit pun? Sepertinya pertarungan ini akan sedikit lebih lama dari apa yang dipikirkan Yuji serta Megumi. Di tempat lain, Ino menyerang habis-habisan nenek Ogami dan cucunya. Namun cucunya terus bertahan meski tubuhnya dijadikan tameng. Dari sana, Ino yakin bahwa sang cucu terus melindungi nenek Ogami karena ia sedang melakukan sesuatu. Ino harus mengalahkannya lebih cepat sebelum situasi menjadi lebih sulit. Namun sialnya, Ino terlambat. Sebuah cahaya misterius turun dari langit dan sang nenek berkata jika ritualnya kini sudah siap. Sang cucu langsung memakan sesuatu yang diberikan nenek Ogami. Ino berusaha menyerangnya menggunakan Kaichi. Namun sang cucu telah sepenuhnya menelan barang yang diberikan nenek Ogami. Tanpa disangka, nenek Ogami memanggil arwah Toji Zenin ke tubuh cucunya sehingga serangan Kaichi dapat dengan mudah ditangkapnya. Kini sang cucu mendapatkan kekuatan dari arwah Toji Zenin, yang notabene adalah ayah dari Megumi, orang yang hampir berhasil membunuh Gojo Satoru. Scene menunjukkan flashback sewaktu Gojo Satoru lahir di dunia. Kala itu terlihat seorang gadis yang memanggil ayahnya. Meski ayahnya terlihat lelah, ia tetap menyauti panggilan anaknya. Saat sang anak sedang memeluk ayahnya, tiba-tiba gadis itu langsung menusuk leher belakang ayahnya hingga mati. Tak lama kemudian, wajah sang gadis luntur berubah menjadi rupa nenek-nenek. Dia adalah nenek Ogami dahulu jauh sebelum insiden Shibuya. Setelah itu, kita ditunjukkan Awasaka sewaktu mudanya yang sering menyiksa orang dengan kutukan. Bisa dibilang dia adalah dukun yang pekerjaannya membunuh manusia. Nenek Ogami dan Awasaka dulu adalah orang yang bebas dan sangat kejam. Namun setelah kelahiran Gojo Satoru, keduanya tidak bisa lagi bekerja dengan bebas. Dengan kata lain, kehadiran Gojo Satoru di dunia manusia membuat keseimbangan dunia Jujutsu berubah. Nenek Ogami dan Awasaka yang dahulu bebas melakukan apapun, kini merasa diawasi terus-menerus oleh Gojo, sehingga tidak bisa menikmati kekuatannya di masa muda. Kini setelah Gojo disegel, keduanya mulai bergerak untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya. Yuji dan Megumi terlihat sangat kewalahan melawan Awasaka. Berkali-kali mereka menyerang Awasaka tapi ia tidak terluka sedikit pun. Bahkan ia malah menyerang balik hingga menyulitkan Yuji dan Megumi. Awasaka berpikiran bahwa dia akan jadi yang terkuat dalam hidupnya. Sampai datang hari di mana ia mati, ia akan menginjak-injak orang yang lemah. Yuji bingung dengan apa yang terjadi pada tubuh Awasaka. Sementara Megumi mencoba menipu Awasaka dengan mengatakan bahwa Gojo ada di Shibuya. Ia menyuruhnya lari daripada harus berhadapan dengan Gojo di sana. Namun Awasaka malah tertawa mendengar ancaman Megumi, karena ia juga tahu bahwa Gojo sudah disegel. Yuji sendiri yang berteriak mengatakan hal tersebut. Melihat hal itu, Megumi yakin bahwa Awasaka tidak bisa menang melawan Gojo, sehingga teknik kutukannya tidak mungkin teknik kuat seperti peniadaan luka. Megumi pun berkata pada Yuji untuk tidak perlu khawatir. Sementara Awasaka sudah merasa di atas angin.
Ia bahkan mengatakan jika Yuji dan Megumi sudah kehilangan keinginan bertarung, maka ia akan membunuhnya. Namun Megumi sudah menyadarinya, lalu memanggil Shikigami kelincinya yang diperintahkan untuk menyerang Awasaka. Orang tua tersebut terlihat tidak bergeming melihat kelinci milik Megumi. Yuji mengajak temannya untuk mundur dulu sembari mengatur strategi. Namun Megumi mengatakan bahwa saat ini dia sudah mengetahui teknik kutukan Awasaka. Tapi sialnya chapter pun berakhir. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.